kembali lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di videoku kali ini aku akan membagikan tentang sinking fun aku lebaran. Jadi siapa di sini yang gak sabar untuk menunggu lebaran? Pasti semua umat muslim di dunia ini gak sabar yang menantikan kapan datangnya lebaran. Nah, ngomong-ngomong mengenai lebaran, kalian udah siapin belum budget untuk lebaran? Jangan sampai THR kalian habis loh untuk lebaran. Bahkan nanti kalian ambil uang tabungan kalian buat nambahin uang lebaran. Jangan sampai ya itu terjadi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ayo kita mulai membuat sinking fun untuk lebaran. Nah, sebenarnya lebaran ini kurang lebih 90 harian lagi kalau nggak salah. Ini tuh udah mepet banget. Kalau mau buat sinking fun lebaran kayak gini, harusnya tuh minimal tuh 6 bulan sebelumnya, agar tidak terburu-buru sih. Cuman nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali, lebih baik kita siapkan mulai dari sekarang daripada nanti uang THR kita habis. Kalau kalian bisa bikin sinking fun lebih awal, jadi kalau ditambah uang THR kalian ditambah dengan sinking fun yang kalian buat, uang THR kalian itu bisa lebih banyak. Jadi lebih banyak manfaatnya juga nanti waktu lebaran. Kalian bisa kasih orang tua lebih, kalian juga kasih ponakan-ponakan lebih. Nah, dan kalian juga nggak harus ambil uang tabungan. Nah, ini manfaatnya kalau kalian bikin sinking fun lebaran lebih awal. Lebih baik bikin 3 bulan sebelumnya, itu paling minim lah, daripada nggak bikin sama sekali. Untuk sinking funku lebaran, aku bagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama itu zakat. Nah, ini wajib banget ya, pasti kalau umat muslim semua harus menyisihkannya untuk zakat amal. Yang kedua yaitu adalah beli baju. Ini opsional juga ya, kalau mau beli baju ataupun pakai baju lama itu nggak masalah. Dan yang ketiga yaitu adalah beli kue dan juga makanan untuk sediain di rumah, ataupun ada yang untuk keluarga. Nah, seperti itu. Dan yang keempat adalah untuk beli bingkisan lebaran, kita kasih ke teman-teman sebagai ucapan selamat lebaran, kita kasih ke saudara, kita kasih ke tetangga, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah uang jaga-jaga. Ini harus persiapkan ya, jangan sampai uang kalian habis. Dan yang terakhir yaitu adalah uang mudik. Ini opsional aja ya, kalau pemerintah nggak boleh mudik ya turutin aja, karena kita harus patuh dengan aturan yang sudah diberikan. Tapi kita harus tetap jaga-jaga masukin uang mudiknya juga. Karena apa? Kalau sudah dibolehkan untuk mudik kan kita udah ada uangnya, jadi kita udah gak bingung lagi. Nah, pertama-tama aku bikin tabel dulu ya. Di sini tabelnya aku membagi menjadi 5. Kenapa 5? Karena untuk zakat itu pribadi masing-masing ya. Kalian mau zakat berapa itu tergantung pendapatan, jadi juga tergantung kalian masing-masing. Membuat sinking fun untuk lebaran ini aku rasa penting ya. Karena apa? Karena biasanya pengeluaran saat hari raya Idul Fitri, ataupun saat Ramadan, ataupun saat menjelang Idul Fitri, ataupun saat puasa itu lebih besar dari hari biasanya. Karena apa? Karena nggak tahu aja, kita kayak seneng aja menyambut datangnya hari raya Idul Fitri tanpa kita ketahui, tanpa memikirkan uangnya. Jadi kita belanjain aja, akhirnya kita nggak tahu kalau uang kita tuh nggak kekontrol. Apalagi kalau lihat barang-barang cantik, lihat barang-barang bagus gitu, kayak matanya tuh kayak langsung hijau gitu ya. Maka dari itu wajib dihindari hal seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini membuat sinking fun ini tadi. Pertama-tama kalian poskan dulu dana-dana ini
mau kalian alokasikan kemana. Jadi kalian bikin ya sama seperti aku. Kalau aku poskan ke 6 ini. Nah, yang pertama tadi itu adalah zakat yang gak aku tulis. Kemudian yang kedua ini adalah beli baju. Untuk beli bajunya sendiri aku alokasikan 250. Dan biasanya aku cuma beli satu style sih. Itu pun kadang beli, kadang enggak. Itu tergantung opsional masing-masing ya. Dan biasanya menjelang hari raya kayak gitu tuh pusat perbelanjaan tuh banyak yang menawarkan diskon. Maka dari itu manfaatkan promo dan diskon berbelanja pakaian waktu menjelang hari raya, dan usahakan untuk tidak gelap mata dan tergiur oleh diskon yang hanya akan membuat teman-teman belanja berlebihan. Nah, kalau menurut aku sih tidak perlu membeli sepatu atau sandal baru ataupun jaket baru jika tidak memerlukannya. Maka dari itu aku alokasikan 250. Itu pun biasanya masih sisa banyak. Untuk selanjutnya yaitu adalah beli kue. Aku alokasikan dana sebesar 150. Tips dari aku agar kalian lebih hemat yaitu adalah dengan memasak sendiri alias bikin kue sendiri. Manfaatkan waktu libur kalian untuk membuat kue sendiri. Selain lebih hemat, kalian bisa bikin banyak. Selain itu, kalian bisa bikin sekreasi kalian mungkin. Terus kemudian yang ketiga adalah bikin bingkisan. Itu juga sama 150 kalau bisa bikin sendiri. Keluarga akan lebih senang kalau itu bikinan kalian sendiri. Kemudian untuk uang jaga-jaga aku alokasikan sebesar 250, dan uang mudik aku alokasikan sebesar 500.000. Nah, ini udah ada uang mudiknya ya. Jadi kalau kalian dapat THR bisa kalian tambah ke uang mudiknya. Jadi kalian bisa bawa uang lebih banyak. Enak kan kalau kalian buat saving fund lebih awal. Oh ya, untuk pertama yaitu adalah aku di sini bikin 24 kotak. Untuk yang beli baju aku bikin 24 kotak yang aku isi dengan nominal 10 dan ada yang nominalnya 11.000. Itu nggak bakal kerasa kalau kalian sisihin setiap hari. Kemudian untuk beli kue aku sisihin 6.000 sama 20 kotak, ada yang 7.000 juga. Untuk bingkisan juga sama 6.000, ada yang 7.000 dan itu 24 kotak juga. Untuk uang jaga-jaga sama seperti untuk uang beli baju, yaitu aku sisihin 10.000, nanti ada juga yang 11.000, itu dibikin sama 24 kotak juga. Dan yang terakhir untuk uang mudik yaitu 20.000, bikin 24 kotak juga, 20, nanti ada juga yang 21.000. Nah, kalau kalian hanya menyisihkan sebesar ini, maksudnya bukan sebesar ini, nominalnya segini, tapi cuma dalam waktu 3 bulan kalian sudah bisa alokasikan budget untuk 6 hal ini. Kan gak kerasa ya, daripada kalian gak mengumpulin sama sekali. Ini kan kalau dilihat-lihat cuma 10.000, apalagi yang beli kue, beli baju 6.000, 7.000, apalagi kalau kalian mengalokasikannya untuk beli bajunya itu, kalau kalian alokasikannya sedikit aja 150, kalian lebih hemat lagi. Dan uang THR kalian tuh bisa buat kalian kasih ke ponakan-ponakan, kasih ke orang tua, banyak kan kalian bisa dapat manfaatnya, juga dapat pahalanya. Oh ya, kalau tips dari aku ya, uang THR kalian tuh kalian sisihin separuh. Karena apa? Takutnya kalau pas kamu kalian tuh nggak ada uang, kalian nggak usah ngambil uang darurat ataupun uang tabungan, kalian bisa pakai uang sisa THR kalian. Jadi tips dari aku, jangan dihabiskan ya, karena kalau pas kamu pasti uang kalian udah habis, uang THR kalian udah habis, kalian akan memakai ataupun mengambil uang darurat ataupun uang tabungan kalian untuk hidup, maksudnya untuk melanjutkan hidup sambil menunggu gajian. Jadi tips aku, sisakan separuh uang THR kalian ya. Bagaimanapun caranya, marilah kita rayakan kemenangan ini dengan bijak dan membawa manfaat yang lebih baik bagi kehidupan finansial kita semua. Selalu syukuri apa yang kita miliki dan selalu percaya bahwa
bulan suci Ramadan dan musim lebaran akan membawa keberkahan dan rezeki bagi kita semua. Amin. Maka dari itu perbanyak amal di bulan ini dan jangan pelit-pelit untuk ngasih ponakan, karena apa yang kita kasih akan kembali lagi ke kita. Seperti itu. Nah, kalau kalian sudah bikin alokasi seperti ini, jangan lupa kalian bikin juga amplopnya ya. Nah, ini aku bikin sesederhana mungkin. Di sini aku bikin 4 ya, karena uang beli kue dan juga bikin bingkisan aku jadikan 1. Karena nanti aku bikinnya memang 2, yang 1 untuk di rumah, yang 1 untuk kasih ke teman-teman, keluarga ataupun saudara dekat. Tapi cuman alokasinya aku jadikan 1. Setelah selesai bikin tabel dan diisi dengan budget ataupun nominal semampu kalian. Nah, di sini aku punya uang 26.000 ya untuk aku isi sinking fund pertama aku. Dan untuk uang 20.000-nya aku isi untuk uang mudik. Nah, di sini aku masukin amplop sini ya, amplop yang sudah aku buat sendiri. Kemudian setelah diisi kita coret untuk yang 20.000-nya. Kemudian aku punya uang 6.000 aku isi untuk beli kue. Nah, aku juga masukinnya ke amplop kue lebaran. Nah, dengan metode seperti ini nggak akan kerasa, maksudnya nggak akan kerasa dan juga tiba-tiba ada penuh dan kita bisa memakainya dengan list yang sudah kita buat. Oke, itu tadi video dari aku membuat sinking fund lebaran. Kalian ikutin di rumahnya, simple kok. Asalkan ada niat dan kemampuan, pasti bisa kok nyisihinnya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang aku buat. Maaf bila ada salah kata, dan kalau kalian masih bingung kalian bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih teman-teman. See you next video. Bye bye.